Nah, baik, ini sudah jam 8:05. Ini kita mulai. Oke, kita mulai seadanya dulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik. Semoga suara saya terdengar dengan jelas dari komputer atau HP-nya masing-masing gitu ya. Di kesempatan hari ini, nanti kita akan melanjutkan pembahasan kita di minggu lalu atau di hari Jumat kemarin. Kita sudah membahas tentang medan listrik dan flux listrik gitu ya. Nah, kemudian kita akan melanjutkan. Kalau medan listrik itu kan muncul karena ada satu muatan, kemudian dia akan memberikan medan di sekitarnya gitu ya. Maka di sekitarnya akan ada medan. Nah, kemudian ketika ada muatan lain yang masuk ke medan yang dihasilkan oleh muatan yang pertama tadi, maka muatan itu akan mengalami interaksi satu sama lain ya, interaksi. Jadi interaksinya nanti ada dua macam, ada interaksi tarik menarik, ada yang tolak menolak. Jadi jenis interaksinya adalah gaya ya, gaya tarik atau gaya tolak. Nah, ini saya ilustrasikan. Jadi saya ulangi lagi, pembahasan kita pada kesempatan hari ini adalah gaya Coulomb. Ini ya, gaya Coulomb. Nah, jadi gaya Coulomb ini muncul ketika ada benda, misalkan ini bermuatan positif gitu ya. Kalau benda bermuatan positif, maka dia akan menyebarkan medan magnet di sekitarnya ke segala arah. Seperti ini. Nah, ini ya. Ini sampai jauh Taingga. Kemudian di sekitarnya ini kemudian datang lagi sebuah muatan. Misalkan muatan negatif. Nah, ini terpisah sejauh misalkan adalah R. Ini ya, terpisah sejauh R. Maka ini muatan, anggap saja ini X1, ini X2, maka masing-masing muatan itu nanti akan mengalami gaya interaksi yang berupa kalau muatannya berbeda jenis seperti ini, maka berubah gaya tarik. Jadi ini tertarik ke sana. Jadi F2 akibat muatan 1, maka di benda yang ini, muatan yang pertama, ini juga akan mengalami gaya sebesar ini F1 akibat 2. Nah, lalu bagaimana dengan besarnya muatan, besarnya gaya ya, besarnya gaya F1 dan F21 dan F12 ini gitu ya. Jadi untuk F ini F12 ataupun F21 gitu ya, maka itu sama besarnya. Ini sama besar, tetapi arahnya beda. Jadi nanti kalau misalkan kita rumuskan untuk menulis atau menghitung besarnya, itu misalkan F12 berarti nanti adalah K, kemudian X1, X2 per R kuadrat. Ya. Nah, kalau F21, ini bisa dituliskan K, X2, X1 per R kuadrat. Ya, jadi tetap sama. Q2 dan Q1 kalau untuk perkalian itu berlaku bolak-balik ya. Jadi Q1 kali Q2 itu sama dengan Q2 kali Q1. Nah, jadi besarnya ini itu sama. Besarnya kedua muatan, besarnya kedua gaya ini sama besar. Saling tarik menarik. Nah, kalau muatannya sejenis, berarti nanti gaya yang dimunculkan adalah gaya tolak menolak. Jadi ya untuk keterangan ya untuk F12 sama dengan F21 ini adalah gaya Coulomb. Gaya Coulomb, satuannya kalau gaya berarti Newton, gitu ya. Kemudian untuk K, ini sudah konstanta, 9 kali 10 pangkat 9 ya. Satuannya Newton, meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Kemudian Q1, muatan 1, berarti satuannya Coulomb. Kemudian Q2, ini adalah
muatan yang kedua, satuannya juga Coulomb. Kemudian untuk R, ini adalah jarak pisah. Jarak kedua muatan ya. Satuannya meter. Oke. Nah, itu gaya Coulomb dan persamaannya. Jadi persamaannya F, K, Q1, Q2 gitu ya, per R kuadrat. Kemudian ini kalau untuk yang muatannya beda jenis gitu ya. Kalau muatannya sejenis berarti nanti dia akan tolak menolak. Jadi kalau misalkan untuk muatannya sejenis, ini untuk muatan yang sejenis, maka nanti misalkan ini plus dengan plus gitu ya, Q1, ini Q2, nah maka di situ nanti yang muncul adalah gayanya gaya tolak. Jadi ya nanti muncul gaya tolak. Ini ke sana, ini F21, ini ke sana, ini adalah F12. Nah, besarnya sama gitu ya. Besarnya sama, hanya beda arahnya. Kemudian kalau muatannya sama-sama negatifnya, nah ini, maka nanti juga tolak menolak gitu ya. Dia juga tolak menolak. Ini tertolak ke sana. Kalau misalkan ini adalah Q2, ini Q1 ya berarti ini F21, yang sini adalah F12. Nah, itu ya. Jadi kalau muatannya sejenis, saya ulangi kembali. Untuk muatan sejenis, jenis gaya interaksinya adalah gaya tolak. Kalau muatannya berbeda jenis, maka interaksinya adalah gaya tarik. Jadi kalau muatan positif, negatif, maka dia tarik-menarik. Baik, itu tentang rumusan, ya, rumusan gaya Coulomb. Kemudian untuk gaya Coulomb, ini termasuk besaran vektor ya, gaya. Jadi gaya itu besaran vektor. Nah, ini gaya adalah besaran vektor. Ini ya, saya tulis di sini. Gaya Coulomb. Itu termasuk besaran vektor. Ini adalah besaran vektor. Seperti halnya medan listrik yang kita bahas minggu lalu gitu ya. Yang kita bahas minggu lalu. Jadi gaya Coulomb ini termasuk besaran vektor. Nah, kalau besaran vektor, maka dia nanti operasinya harus menggunakan operasi vektor. Seperti pada kemarin, pada medan listrik itu, ya, untuk mencari resultan, maka menggunakan persamaan yang itu akar F1, F2 gitu ya. Jadi kalau misalkan seperti ini, bisa saya gambarkan lagi. Jadi seandainya ada 3 buah muatan, ini ada plus, kemudian ini ada min, kemudian di sini ada lagi plus gitu ya. Kita mau mengamati berapakah gaya di muatan min itu. Jadi misalnya ini Q1, ini Q2, ini Q3. Nah, maka nanti kalau kita gambarkan gayanya, F31, jadi F ini kan tertarik sana. Ini muncul F31. Kemudian untuk akibat dari Q2, berarti ini ada F32. Lalu resultannya mana? Resultannya berarti ini. Ini kita tarik ke situ, kemudian tarik garis bantu yang sejajar dengan F31, seperti ini. Nah, baru kemudian itu ada resultan. Kita akan dapatkan resultannya. Resultannya berarti di sini, tarik sana. Ini ya. Jadi ini adalah F resultan. Nah, kalau misalkan sudutnya di situ adalah theta, ini sudut apitnya ini theta misalkan, diketahui misalkan sudutnya theta, maka nanti untuk FR ini sama dengan ketika kita menentukan kemarin medan listrik sama persis ya. Jadi ini tinggal diganti aja. Ini ada F31 kuadrat plus F32 kuadrat plus 2 F31 F32 cos theta. Nah, masing-masingnya itu nanti berarti kalau di akar seperti ini,
Nah, ini agak panjang memang. Berarti nanti harus mencari satu-satu. Ini K, X3, X1 per R 31 kuadrat. Ini dikuadratkan. Kemudian yang kedua, ini ada K, X3, X2 per ini ya, R32. Ini kuadrat, dikuadratkan lagi. Jadi ini 2 kali K, X3, X1 per R31 kuadrat kalikan K, X3, X2 ya, X3, X2 per R32 kuadrat kalikan cos theta. Nah, ini cukup panjang. Nah, nanti kalau misalkan sudutnya 0, jadi kan tinggal nambahkan aja. Seperti yang lalu ya, yang kita bahas di pertemuan lalu tentang operasi vektor itu, kalau misalkan sudut yang dibentuk tetanya itu adalah 0, berarti itu kan sejajar. Maka nanti FR adalah F31 ditambah F32. Kalau tegak lurus, berarti FR adalah akar dari F31 kuadrat plus F32 kuadrat. Kalau kedua gaya F31 dan F32 itu saling bertolak belakang atau sudut tetanya adalah 180 derajat, maka saling mengurangi gitu ya, karena arahnya berlawanan. Nah, jadi nanti saling mengurangi. Nah, kalau misalkan kedua gaya F31 dan F32 atau F1 dan F2 anggap saja seperti itu saling bertolak belakang atau saling berlawanan arah, maka memungkinkan total gayanya 0 gitu ya. Jadi sama nanti dengan yang di medan listrik kemarin, sama. Jadi ada titik dengan ini ya, titik dengan total gaya atau resultannya itu adalah 0. Jadi saya tuliskan di sini titik dengan resultan gaya 0. Nah, ini ya. Titik dengan resultan gaya 0 yaitu ketika kedua gaya sama besar dan berlawanan arah. Ini ya, berlawanan arah. Ketika kedua gaya sama besar dan berlawanan arah. Berarti ini theta sama dengan 180 derajat. Nah, di manakah titik dengan gaya 0 gitu ya? Titik dengan gaya 0 gitu ya. Nah, maka nanti kita akan mencoba memprediksi seperti halnya yang dulu itu ya. Nah, sekarang kita mulai di sini. Nah, ini ya. Pertama untuk ini ya. Muatan sumber sama jenisnya. Ini ya, muatan sumber sama jenisnya. Nah, nanti ini. Jadi misalkan ini muatan sumber V1, kemudian sini ada V2. Nah, di manakah titik dengan gaya totalnya itu adalah 0 gitu ya. Maka nanti harus ada ini muatan uji. Jadi nanti diletakkan muatan uji. Nah, ini muatan uji. Di sini ada muatan uji. Kemudian di sini juga ada muatan uji. Ini ya. Kemudian perlu diketahui muatan uji. Nah, ini ya, muatan uji itu nanti catatan ini ya. Catatan muatan uji diasumsikan positif. Ya. Dasarnya adalah ini, diasumsikan positif. Kecuali kalau diketahui muatan ujinya negatif gitu ya. Jadi ini misalkan muatan uji. Nah, ini muatan uji, ini juga muatan uji.
Muatan uji, di sini juga muatan uji. Jadi kalau tidak ada keterangan, misalkan ada muatan uji, di manakah harus diletakkan muatan uji agar total gayanya 0. Gitu. Jadi kalau ada soal seperti itu, maka diasumsikan bahwa muatan uji itu positif. Tapi kalau misalkan disebutkan dalam soal, di manakah diletakkan muatan uji yang negatif agar total gayanya 0, maka itu 0. Itu dituliskan negatif. Gitu ya. Nah sekarang kalau seperti ini, berarti ini kan untuk F1 ini ya. F1 berarti F akibat Q1 ke sana, atau tolak F1, kemudian akibat Q2 itu juga saling tolak menolak, muatan ujinya positif gitu ya. Ini F2. Maka di sini FR tidak mungkin 0. Nah, kemudian kalau di sini bagaimana? Nah, di sini F2 ke kiri karena dia tertolak oleh Q2, F2. Kemudian untuk F1 berarti ini tertolak oleh Q1 itu. Muatan uji itu ditolak oleh Q1. Maka inilah F1. Nah, ini memungkinkan FR, ini FR sama dengan 0, memungkinkan gitu ya. Jadi ketika F1 sama dengan F2. Kemudian kalau yang di sebelah kanan ini bagaimana gitu ya? Yang sebelah kanan, ya berarti akibat dari muatan 1, dia tertolak ke kanan, ini F1. Kemudian akibat dari muatan 2, ini tertolak ke kanan juga. Ini F2. Ini ya. Nah, kalau seperti ini maka FR tidak mungkin 0. Jadi yang memungkinkan kalau muatannya sejenis, maka yang memungkinkan untuk 0 itu adalah di ini, di antara kedua muatan itu. Sampai di sini, apakah bisa diterima? Gitu. Kalau bingung nanti langsung ditanyakan ya. Paham ya? Semoga paham. Oke, saya lanjutkan. Sekarang kalau muatan sumbernya negatif semua misalkan. Bagaimana kalau muatan sumbernya negatif semua? Jadi muatan uji kita asumsikan positif ya, muatan uji positif. Kecuali kalau disebutkan muatan ujinya negatif. Nah sekarang misalkan muatan sumbernya ada Q1 dan Q2. Ini Q1-nya negatif. Kemudian nanti ada Q2 juga negatif gitu. Ada Q2 negatif. Nah ini muatan ujinya di sini. Muatan uji, ini juga muatan uji. Kemudian di sini ada muatan uji. Oke, itu muatan uji. Ada muatan uji. Yang muatan ujinya berarti catatan itu diasumsikan positif selama tidak disebutkan jenisnya. Gitu ya. Nah, berarti karena ini positif, kena Q1 tertarik dia. Ini, jadi F1. Q1 kan negatif, muatan ujinya positif, berarti dia tertarik. Muatan yang berbeda jenis, maka dia akan tarik-menarik. Kemudian muatan uji dipengaruhi oleh Q2 negatif, muatan ujinya positif, berarti ini F2. Nah, kalau seperti ini kondisinya, arahnya sama, maka resultannya tidak mungkin untuk sama dengan 0. Jadi di sisi itu tidak mungkin untuk total gayanya 0. Kemudian sekarang di bagian di antara ini, di antara kedua muatan. Akibat dari Q1, maka dia tertarik ke kiri muatan ujinya. Ini F1 gitu ya. F1. Kemudian akibat dari Q2, dia tertarik ke kanan. Ini ada F2. Kemudian di sisi yang sebelah kanan ini, jadi akibat F2 dia tertarik ke kiri. Ini F2. Kemudian akibat dari Q1, ini tertarik ke kiri juga. F1. Nah, berarti kalau di sisi ini, FR tidak mungkin 0, karena arahnya sama. Nah, tapi kalau di bagian tengah ini, bukan di tengah-tengah ya, di antara ini, jadi FR ini memungkinkan untuk 0, yaitu ketika ini jika F1 sama dengan F2. Jadi itu memungkinkan untuk 0. Itu kalau muatan sumbernya
sejenis seperti ini ya. Lalu bagaimana kalau misalkan muatan sumbernya itu adalah berbeda jenis? Nah, kalau muatan sumbernya berbeda jenis, misalkan ada ini ya, muatan sumber beda jenis. Ini ada plus, sini misalkan ada min. Nah, sekarang muatan ujinya di sini. Sekali lagi, muatan uji kita asumsikan positif. Ini ada muatan uji. Oke, muatan uji. Nah, ini misalkan ada Q1, kemudian di sini ada Q2, muatan uji positif, berarti nanti di sisi kiri ini, akibat dari Q1 dia tertolak. Ini F1. Kemudian akibat dari Q2 tertarik, muatan ujinya tadi kan positif, sedangkan muatan sumbernya negatif, maka dia tertarik sana. Nah, ini F2. Nah, berarti kalau kondisi seperti ini, arah berlawanan, ini memungkinkan untuk resultannya sama dengan 0, yaitu ketika F1 sama dengan F2. Gitu ya. Ketika F1 dengan F2. Nah, kemudian kalau di sisi di antara ini ya, jadi kita lihat di sini F2 negatif, muatan G positif, maka dia akan tertarik sana. Ini F2. Kemudian untuk F1, ini akibat dari muatan Q1, muatan G itu positif, kemudian Q1 positif, maka ini tertolak F1 sana. Nah, kalau seperti ini, maka FR tidak mungkin 0. Ya, tidak akan sama dengan 0. Karena arahnya sama, maka dia saling menjumlahkan. Nah, sekarang yang terakhir, di sisi paling kanan, muatan G positif. Nah, ini dipengaruhi oleh Q1 yang positif, maka dia tertolak sana. Ini F1. Nah, kemudian akibat dari Q2 negatif, muatan uji positif, maka ini adalah F2. Nah, kalau kondisi seperti ini, maka memungkinkan F resultan sama dengan 0, yaitu pada saat F1 sama dengan F2. Ya. Jadi itu adalah titik dengan resultan gaya sama dengan 0. Untuk selanjutnya, nanti akan saya berikan contoh. Sebentar. Saya siapkan untuk contohnya itu ya. Baik. Sekarang contoh. Contoh, misalkan di sini diketahui muatan 4 kulom. Q1. Kemudian ada Q2. Ini adalah 9 kulom. Dan ini terpisah sejauh kita ambil yang contoh mudah ya, 2 meter. Terpisah sejauh 2 meter. Oke. Oh, ini positif ya. Yang Q2 positif. Q2 positif. Nah, berarti di manakah letak muatan uji yang mengalami gaya kulom 0? Nah, kita lihat di sini. Ini kan muatannya sama. Kalau muatannya sama-sama positifnya, maka muatan uji itu akan 0 ketika berada di antara kedua muatan. Jadi kita ambil yang ini. Ya. Jadi kita letakkan muatan uji itu, misalkan muatan uji kita letakkan di sini. Muatan uji kita letakkan di sini. Nah, ini ya, kita asumsikan bahwa ini ke sini, ini adalah X. Nah, berarti bagian ini ke sini, ini adalah 2 min X. Kalau kita gambarkan gaya-gayanya, muatan uji selalu diasumsikan positif. Berarti ini dia tertolak. Ini adalah F1. F akibat Q1 gitu ya. Kemudian selanjutnya akibat dari Q2, berarti dia ke kiri. F2. Oke. Kapan resultannya bernilai 0?
resultan gaya bernilai 0 ketika F1 sama dengan F2. Gitu ya. F1 berarti kan K, Xi. 1. Sebentar. Jadi muatan ujinya harus saya berikan nilai ya. Ini saya berikan nilai. Misalkan ini nilainya adalah Xi gitu ya. Muatan ujinya bernilai Xi. Nah, muatan ujinya bernilai Xi, berarti ini K Xi1 Xi per X kuadrat. Seperti pada gambar itu. Ini ya. Jadi jaraknya dari Xi1 adalah X. Kemudian ini sama dengan K Xi 2 Xi muatan uji itu. Kemudian ini adalah 2 min X kuadrat. Nah, karena ada yang sama, ini ada K, kemudian ada Xi kecil, itu kan sama juga ini. Coret ya. Nah, akhirnya kan ini kan mirip dengan pengerjaan ketika kita mengerjakan medan listrik kemarin itu. Jadi tersisa tinggal Xi1 per X kuadrat sama dengan Xi2 per 2 min X kuadrat. Jadi sama, mengerjakannya sama dengan ketika mengerjakan medan. Ini kan pengerjaan di medan listrik kemarin. Jadi Xi1 misalkan 4 tadi. Ini per X kuadrat. Dan ini 9 per 2 min X kuadrat. Ini ya. Oke. Jadi kalau seperti ini, diakar aja kiri kanan. Ini 2 per X. Kemudian sini ada 3 per 2 min X. Kalikan silang. Berarti ada 2 kalikan 2 min X sama dengan 3X. Ini ya. Kemudian berarti di situ ada ruas kiri 4 min 2X sama dengan 3X. Nah, berarti ini ada 4 sama dengan 5X. Nah, berarti X sama dengan 0,8 meter. Oke. 0,8 meter. Jadi hasilnya ini adalah 0,8 meter di kanan Xi1 atau 1,2 meter di kiri ya, di kiri Xi2. Gitu ya, semoga bisa dipahami sampai di sini. Nanti untuk yang muatan negatif silakan bisa dicoba gitu ya. Dicoba kalau misalkan ini salah satunya negatif misalkan. Nah, berarti muatan yang 0 nanti pilih yang dekatnya muatan yang kecil ini. Jadi misalkan yang Xi1 plus, yang Xi2-nya ini min 9 kulom, kemudian ini plus 4 kulom, maka yang 0 memungkinkan 0 nanti di sebelah kirinya muatan yang kecil ini. Yang kecil kan 4 ini. Secara nilai gitu ya. Maka nanti di sini nolnya yang memungkinkan 0. Jadi pengerjaannya mirip dengan pengerjaan ketika medan listrik minggu yang lalu itu. Oke, nah sekarang kita akan mencari apa sih hubungan antara gaya dan medan listrik, gitu ya. Ini hubungan gaya Coulomb dan medan listrik. Jadi sebelum ada gaya, itu harus ada medan terlebih dahulu. Kalau tidak ada medan, ya berarti tidak ada interaksi, tidak akan mungkin memunculkan gaya, karena muatan itu hanya sendiri, gitu ya. Nah, sekarang kita perhatikan sini. Coba diperhatikan, ya, cermati sini. Ini misalkan ada plus, gitu ya. Plus di sini, ini adalah Xi1, kemudian di sini ada misalkan juga ada muatan min Xi2. Ini ya. Jadi kalau yang plus ini misalkan sebagai sumber, pertama kali ada yang Xi1 misalkan. Berarti ini kan nanti dia akan menyebarkan medan kemana-mana gitu ya. Ke sana, ke segala arah. Kemudian Xi2 datang di wilayah yang kena medan ini. Berarti kan di sini ada medan sana.
menembus misalkan sana ya. Terus ini medan akibat H1 ini. Nah, kemudian karena ini muatannya dia sejenis, berbeda jenis, karakternya di alam yang ada itu. Kalau muatannya berbeda jenis, dia bertarik menarik gitu ya. Sehingga ini tertarik ke sana. Ini F2 akibat 1. Sedangkan yang ini F1 akibat 2. Gitu ya. Nah, kalau ini akan terpisah sejauh R. Gitu. Nah, maka nanti kan kita sudah mendapatkan rumusan itu. Rumusan bahwa F sama dengan K H1 H2 per R kuadrat. Nah, ini coba kalau misalkan kita gantikan, bisa K H2 per R kuadrat kalikan, H2, H1 ya. Ini H1 dulu. H1, kemudian ini kalikan H2. Nah, kalau kita amati di sini, ini persamaan apa ini? Siapa yang tahu? Nah, ayo, siapa yang tahu? Itu persamaan apa? K H1 R kuadrat. Apa? Ada suara? Medan. Ya, itu medan. Medannya siapa? Medan yang dihasilkan muatan yang mana? Q1. Betul. Jadi itu adalah medan yang dihasilkan oleh muatan H1. Jadi H1 itu nanti sebagai muatan sumber. Maka bisa kita tuliskan hubungannya. Jadi nanti ini sebenarnya adalah bisa ditulis E1 H2. Jadi atau bisa juga kita tuliskan H2 kalikan E1. Jadi ini ya. Ini adalah medan dari sumber. Jadi muatan satu itu dianggap sebagai sumber penyebab ya. Karena dia yang menghasilkan medan terlebih dahulu gitu ya. Oke. Nah, berarti nanti kalau misalkan bagaimana kalau misalkan kita melihatnya dari H2 saja, Pak? Ya boleh saja sebenarnya. Nanti kan kalau berarti ini F ini ya. F berarti tadi adalah ini F21 ya. F21. Ini. Nah, maka ini sebagai sumbernya H2 itu yang kita amati. Kita mau mengamati gaya yang bekerja di H2. Jadi maka nanti yang muncul di situ adalah H2 kalikan E1. Jadi E1 itu adalah medan listrik yang dihasilkan oleh muatan sumber. Muatan sumber itu siapa? H1 gitu ya. Nah, jadi hubungan antara gaya dan medan seperti itu. Jadi ini adalah medan sumber. Kemudian H2 itu adalah yang diamati, muatan yang diamati. Muatan yang diamati gitu ya. Muatan yang diamati. Jadi kita akan mencari berapa gaya Coulomb yang dialami oleh H2 gitu ya. Jadi gaya Coulomb yang dialami H2, kita melihat medannya. Medan yang ada di sekitarnya H2 itu medannya siapa? Medannya H1 ya. Berarti maka nanti di situ nah, E-nya adalah E miliknya H1 gitu ya. Oke. Ini hubungan antara gaya Coulomb dan ini. Gaya Coulomb dan medan listrik. Nah, berikutnya adalah seperti ini. Sekarang coba diamati ini. Karena nanti ada suatu saat dalam soal itu diberikan ini, tidak disebutkan muatan sumbernya apa, positif atau negatif, kita nggak tahu. Hanya saja di suatu ruang itu ada medan listrik homogen, kemudian ada muatan positif ditaruh di ruangan itu. Nah, kemanakah arah gayanya? Maka harus bisa menentukan gitu ya. Nah, untuk bisa ke sana, maka perhatikan dulu ini. Jadi saya membuat ilustrasi dulu. Saya asumsikan di sini. Sumbernya misalkan ini positif gitu ya. Kalau sumbernya positif, maka dia akan menyebarkan medan ke segala arah, misalkan ke sana. Ini kan dia akan menghasilkan E gitu ya, ke segala arah gitu ya. Ini ya, saya gambarkan yang ini agak pendek aja, yang lainnya pendek, yang panjang cukup yang satu ini. Kalau misalkan gitu ya, di sini saya taruh Hi. Ini Hi1.
Ini Q2. Q2 positif. Nah, kemanakah arah gaya yang dialami Q2? Ke kiri atau ke kanan? Ayo, kemana arah gaya yang dialami oleh Q2 ini? Dia tertarik apa tertolak? Ayo, siapa yang mau menjawab? Q2 kemana gayanya? Diasumsikan itu terkena E gitu ya. Kalau muatannya sendiri tarik menarik atau tolak menolak? Tolak menolak. Oke, tolak menolak. Kalau tolak menolak berarti F di Q2 itu arahnya ke kanan. kanan. Ya, betul. Jadi ini ke kanan. Nah, dia mengalami gaya ke sana. Sekarang perhatikan arah itu. Muatan yang kita amati kan Q2 itu toh. Q2 positif. Ada medan ke kanan. Maka gaya kulomnya ke kemana itu gambar itu? Ke kanan toh. Nah, kemudian kalau misalkan ini saya beri gaya, diberi muatan di sini ada muatan negatif. Q3 misalkan. Kalau Q3 nanti tertarik apa tertolak dengan Q1? Tertarik, betul. Kalau tertarik berarti dia arahnya ke kiri. Ini F. Anggap saja ini F31, ini F yang bawah itu F21 ya. F21. Nah, sekarang perhatikan di situ. Kalau ada muatan positif, kemudian ada gaya ke kanan, maka F21 arahnya juga ke kanan. Kalau ada muatan negatif Q3 itu, ada medan ke kanan, maka gayanya ke kiri. Berarti kesimpulannya apa? Jika ada medan ke kanan, jika ada medan ke kanan seperti ini, kemudian ini medannya homogen banyak itu ya, ini E. Kemudian sini ada muatan positif, maka arah gayanya kemana? Yang dialami muatan positif ini, ke kanan apa ke kiri? Kanan. Ke kanan. Jadi jika Ke kanan, Pak. ya ke kanan ya, F ini betul ke kanan. Jika muatan uji positif, maka F searah dengan E. Gitu ya. Jadi kalau misalkan ini muatannya adalah di sini ada X gitu ya. Muatannya searah dengan E. Gayanya searah dengan E. Dengan besarnya adalah F sama dengan X kali kan E. Kemudian jika nanti misalkan di soal itu kan tidak diketahui muatan sumbernya ini tidak jauh gitu, misalkan tidak kelihatan, tidak disebutkan di soal. Hanya diberitahukan di sini ada medan ke sana. Nah ini ada medan ke sana, ke kanan. Kemudian ada muatan negatif misalkan. Muatan negatif di sini. Sebesar X. Maka gayanya kemana kalau muatan negatif? Ke kanan atau ke kiri? Kiri. Ke kiri. Jadi harus bisa membedakan ya. Jadi kalau muatan ujinya negatif, maka gaya kulomnya nanti berlawanan Ke dengan kiri, arah Pak. medan. Oke, ke kiri, betul. Jadi ini jika muatan uji negatif, maka F selalu ini berlawanan arah dengan E. Tapi nilainya sama nanti. F sama dengan rumusnya sama. X kalikan E. Jadi besarnya gaya nanti tinggal kalikan aja muatan itu dengan medan yang ada di lingkungannya. Nah, itu ya. Nah, sekarang ini coba dijawab kalau yang ini. Andaikan ada medan ke sini. Medannya ke sana.
Ini E. Di suatu ruangan ada medan homogen seperti ini. Ada ini ya. Banyak itu. Sekarang ini ada muatan. Hi 1, terus di sini ada muatan negatif Hi 2. Maka gaya yang dialami oleh Hi 1 ke kanan atau ke kiri? Kiri. Oke, ke kiri. Kiri. Jadi harus searah dengan E. Kalau yang Hi 2 Ke kanan. kanan. Dia berlawanan arah dengan E. Betul, ke kanan ya. Sekarang yang ini. Kalau medan itu ke sini. Medan ke atas. Ya, medannya ke atas. Kemudian ada Hi 1, Hi 2. F1 kemana? Atas. F1 ke atas, betul. Kemudian F2 Ke bawah. bawah. Betul, gitu ya. Jadi bisa ya nanti. Kalau kemanapun arahnya, yang penting ini, yang penting tahu arah medannya kemana. Maka kalau positif selalu searah gayanya. Tapi kalau muatan yang kita amati negatif, dia gayanya selalu berlawanan arah dengan E. Oke, itu yang penting untuk kemudian nanti menyelesaikan soal-soal atau permasalahan tentang ini apa namanya listrik statis atau gaya Coulomb ini. Oke, jadi itu untuk pertemuan di kesempatan hari ini gitu ya. Kesempatan hari ini jadi sampai di gaya Coulomb. Silakan kalau mungkin ada pertanyaan. Belum ada ya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan berarti untuk sementara hari ini sampai di sini dulu gitu ya. Nanti akan saya absen satu persatu siapa yang hadir. Kemudian untuk yang belum hadir nanti bisa diinformasikan bisa mengikuti materinya di e-learning. Sama persis sebenarnya yang disampaikan di e-learning, ya hampir sama, atau kalaupun beda, biasanya tiap ya mungkin tiap pertemuan seperti ini kadang ada muncul materi-materi yang secara spontan gitu ya, muncul baru gitu ya, muncul materi yang baru yang sekiranya mungkin muncul di beberapa kasus di soal-soal gitu ya. Maka nanti silakan untuk yang mungkin ada kendala mengikuti Google Meet bisa mengikuti yang di e-learning. Kemudian untuk hari Jumat nanti saya kabari lagi kalau misalkan hari Jumat tidak silakan ada yang resen di sana ingin bertanya? Tidak. Tidak jadi bertanya. Tidak. Oke. Saya kira ada pertanyaan gitu ya. Pokoknya kalau ada pertanyaan nanti silahkan disampaikan aja bisa melalui forum ini atau lewat WA juga nggak masalah gitu ya. Untuk hari Jumat saya tawarkan aja wes, saya tawarkan. Sebaiknya menurut kalian Jumat dalam seminggu itu Google Meet terus apa diselang-seling? Diselang-seling berarti yang Jumat mengikuti materi yang di e-learning gitu ya. Silakan nanti dirundingkan ya. Tapi nanti untuk yang kalau sebenarnya kan hari apa ya Agustus tanggal 10 sama tanggal 17 itu kan hari Selasa libur gitu ya. Mungkin nanti Jumatan Google Meet gitu ya. Jadi satu minggu mungkin sekali Google Meet, nanti setelah itu yang Jumat Selasanya Google Meet, tapi Jumatnya mungkin silakan di e-learning. Tapi kalau misalkan kalian menghendaki Google Meet terus ya nggak apa. Nanti kita agendakan seperti ini. Karena kadang saya juga bingung juga ini ya, yang Google Meet apa namanya, mungkin ada yang terkendala. Kalau di rumahnya mungkin ada WiFi bisa lancar, tapi gimana kalau yang tidak ada WiFi gitu ya. Maka nanti kita selang-seling aja. Yang Selasa diupayakan kita pakai Google Meet, nanti yang Jumat bisa di e-learning. Itu sebenarnya tawaran saya. Tapi kalau misalkan nanti kalian menghendaki Google Meet ya disampaikan aja nanti di mungkin salah satu perwakilan WA ke saya, Jumatnya Google Meet aja Pak, oke. Atau Jumatnya pakai e-learning, kalau e-learning berarti nanti kalian mengakses materi yang ada di e-learning itu gitu ya. Dan nanti akan saya siapkan
materinya sudah ada semua di situ sampai 1 semester. Ulangannya juga sudah ada semua. Kalau misalkan Pak saya sudah mempelajari semua, pengen ulangan duluan, boleh gitu ya. Pengen ulangan duluan, bintang lulus, boleh gitu ya. Tapi lulusnya tetap kalau sistem paket menunggu bersama-sama ya semesterannya gitu ya. Tapi kalau yang sistem SKS itu bisa mendahului teman-temannya, boleh, mendahului boleh gitu ya. Baik, untuk hari ini sampai di sini dulu. Mungkin tidak banyak-banyak saja, yang penting sedikit ini masuk. Mungkin kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang di energi. Jadi misalkan di pertemuan yang akan datang itu Google Meet ya, kita lanjut ke energi dan potensial listrik gitu ya, energi dan potensial listrik. Kemudian kalau menghendaki kalian di e-learning ya nanti mengakses materi yang energi dan potensial listrik. Sudah saya siapkan videonya, rekaman ya. Baik, ini saya absen dulu. Oke, ini saya ambil gambar ya, tapi kameranya nggak nyala semua ini. Nah, ini untuk laporan. Sekarang saya absen dulu. Presensi. Oke, sudah tampak ya. Ahmad Yoga ada. Dan Adinda hadir. Agung Alvina. Amelia. Anita hadir. Jun tidak ada. Bima tidak ada. Dera. Oh, Bima ada. Bima Wahyu. Dera. Evandra. Yota. Dwi. Kemudian Fahria. Aisyah. Aisyah Fitri. Kalau tadi mungkin melihat temannya yang bergabung, pas saya nggak melihat, ini yang akan disampaikan ya. Jennifer. Karisma. Nanti. Kemudian ini Faisal. Munalea. Nabila. Pandu Bima. Mestika. Kemudian Reksana. Siti. Nur Aisyah. Ulfatur. Yualtia. Itu ya, untuk hari ini saya akhiri sekian dulu. Selamat beraktivitas dan melanjutkan pelajaran setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bisa meninggalkan ruangan.